Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Anggi Febrianti, NIM E 2019-2226 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan mereview 3 makalah teman saya untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Yang pertama yaitu bertemakan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah itu melanjutkan kekhalifahannya dalam Islam. Dinasti Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nama dinasti Umayyah itu diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama yaitu Muawiyah. Ia adalah tokoh pembangun yang besar yang namanya itu disejajarkan dengan deretan Khulafaur Rasyidin. Dalam waktu kurun yang sangat lama terjadilah banyak perkembangan dari segi ekonomi, dari segi politik, administrasi pemerintahan, seni, budaya, sosial, dan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang perkembangan politik pada masa Bani Umayyah. Jadi bagaimana sih perkembangan politik pada masa Bani Umayyah dahulu? Yakni membentuk institusi politik, misalnya dibentuk undang-undang pemerintahan, dewan menteri, lembaga, sekretariat negara, jawatan pos dan giro, serta penasihat-penasihat khusus di bidang politik. Yang kedua yakni perkembangan ekonomi pada masa Bani Umayyah. Jadi setelah perkembangan politik, lalu bagaimana perkembangan ekonomi pada masa Bani Umayyah pada saat itu. Jadi perkembangannya itu sudah mulai meningkat. Peningkatan yang membawa kemakmuran tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaan yang diterapkan khalifah, serta mendapat partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan perkembangan administrasinya pada saat itu yang dikelola oleh Umar bin Khattab itu juga berkembang semakin kompleks. Selanjutnya, tema yang kedua yaitu tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Jadi, dinasti Bani Abbasiyah itu merupakan lanjutan dari dinasti Bani Umayyah. Mengapa dinamakan dengan Daulah Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasa dinasti Bani Abbasiyah ini merupakan keturunan Abbas, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah itu didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan beliau dilantik sebagai khalifah itu pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Jadi kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah ini berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Jadi dinasti Bani Abbasiyah ini cukup lama berkuasa pada saat itu. Lalu pada abad ke-7 terjadi pemberontakan yang paling dahsyat, yang pada akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas. Jadi dengan jatuhnya negeri Syria berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersamaan dengan itu bangkitlah kekuasaan Bani Abbasiyah ini. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu, yakni penggantian struktur sosial dan ideologi. Sebagai kekuatan baru yang mulai tumbuh dan ditegakkan di atas puing-puing kehancuran dinasti Umayyah, ini menjadikan langkah awal yang dijalankan oleh pemerintah Bani Abbasiyah yang mewarisi seluruh luas bekas wilayah dinasti Bani Umayyah.
Jadi ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah, yakni yang pertama yaitu melenyapkan kekuatan dinasti Umayyah yang tersisa. Jadi pemerintahan Abbasiyah itu melenyapkan semua kekuatan yang masih tersisa dari Bani Umayyah. Yang kedua yaitu memadamkan upaya-upaya gerakan pemberontakan dan ancaman yang muncul sewaktu-waktu mengancam kelangsungan Daulah Abbasiyah. Dan yang ketiga temanya yakni peradaban Islam pada masa tiga kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Jadi yang pertama yaitu tentang dinasti Utsmaniyah di Turki. Pendiri kerajaan ini merupakan bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah utara negeri Cina. Kerajaan Utsmani ini memerintah selama 7 abad lamanya dan diperintah oleh 38 sultan. Terjadi pada abad ke-16. Turki Utsmani mencapai kegemilangannya pada saat kerajaan ini dapat menaklukkan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium pada saat itu dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Penduduk dinasti Turki Utsmani itu terdiri dari bangsa Eropa yang berasal dari Hungaria dan pada saat itu bahkan yang beragama Nasrani saja, dan mereka ini juga yang melanjutkan pengaruh barat menyangkut kepada minoritas Turki yang ada di tempat itu. Dinasti yang kedua yakni dinasti Syafawi di Persia. Kerajaan Syafawi ini berasal dari sebuah tarekat yang berdiri di Ardabil. Tarekat tersebut itu bernama Syafawi. Penggagas awal berdirinya dinasti Syafawi ini merupakan Syekh Ishaq Syaifuddin atau lebih dikenal dengan Safi al-Din. Kerajaan Syafawi berada di puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Abbas. Jadi secara politik ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya sebelum Abbas. Setelah Abbas meninggal, kerajaan Sayengali itu mengalami kemunduran yang disebabkan oleh raja yang memerintah pada saat itu sangat lemah dan sering terjadi konflik internal dalam perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Jadi hanya dalam 1 abad saja setelah ditinggalkan oleh Abbas, kerajaan Syafawi itu akhirnya hancur. Dan yang terakhir yaitu dinasti Mughal di India. Peletak dasar dinasti Islam di India itu adalah Qutbuddin Aibak pada tahun 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India. Yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India hingga dipertahankan pada tahun 1290. Jadi, masuknya bangsa-bangsa barat ke India telah menambah konflik semakin rumit untuk diselesaikan oleh dinasti Mughal. Sehingga Inggris berhasil membuka pintu timur yakni Selat Benggala. Sebagai pintu masuk India ditundukkan Inggris yang sejak saat itulah penetrasi bangsa Arab semakin merangsek ke berbagai pelosok India. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.